Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa imamil muttaqin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma mana'an nasa an yu'minu idh ja'ahumul huda illa an qalu ab'atsallahu basyarar rasula. Sadaqallahul azim. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kembali kita panjatkan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat Allah, anugerah Allah, hidayah Allah yang Allah berikan kepada kita, kesehatan kita, keafiatan, kekuatan kita, sehingga kita bisa melaksanakan amaliyah ibadah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat terbesar yang Allah berikan tentunya adalah iman dan takwa yang terus menancap ke dalam jiwa kita, sehingga dengan iman dan takwa itu menjadi pondasi dasar agar seluruh amal perbuatan kita itu makbulah, diterima dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Kita berucap pula salawat dan salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa berada pada jalan kebaikan, kebenaran, kejujuran, keadilan, dan kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada ayat yang ke-94, 5 dan 6. Surah Al-Isra surat yang ke-17. Wa ma mana'an nasa ayyu'minu, dan tiadalah yang mencegah manusia untuk beriman. Idza ja'ahumul huda, ketika petunjuk itu datang kepada mereka. Illa angkalu, kecuali mereka itu berkata, aba'asallahu basyarar rasula. Kenapa atau mengapa Allah tidak mengutus Rasul, atau kenapa Allah mengutus Rasul itu dari kalangan manusia? Qul law kana fil ardi malaikatu yamshuna mutmainnina. Katakan wahai Muhammad, kalau sekiranya di bumi itu ada malaikat yang bisa berjalan istiqomah, lanazzalna alaihim minas sama'i malakan rasula. Niscaya kami akan turunkan kepada mereka dari langit itu rasul dari malaikat. Qul kafa billahi syahida, katakanlah cukuplah Allah sebagai saksi, baini wa bainakum, antara aku dan antara kamu, innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Allah itu kepada hambanya sangat mengetahui dan maha melihat. Sebelumnya sudah kita katakan bahwa Quran itu merupakan mukjizat terbesar dan berlaku sepanjang sejarah, sepanjang zaman. Dan kalangan kaum kafir Quraisy kemudian menolak kemukjizatan Al-Quran sebagai bentuk dari bukti atas kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup dengan Al-Quran sebagai mukjizat yang terbesar, bukankah pada minggu lalu juga dikatakan mereka menuntut bentuk-bentuk mukjizat lain agar mereka bisa beriman kepada Al-Quran, beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menuntut agar engkau wahai Muhammad belah gunung Mekah agar luas, dan kemudian dari situ alirkan aliran air yang mengalir yang bisa kemudian menghantarkan ke tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman. Atau kemudian kalau bisa engkau pecahkan langit berkeping-keping jatuh. Dengan itu kemudian kami baru bisa beriman kepada engkau wahai Muhammad dan beriman kepada Al-Quran yang kau bawa. Maka di ayat ini kemudian sesungguhnya Allah ingin menegaskan dan mengatakan bahwa apa yang membuat mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah dan kepada Al-Quran sebagai mukjizat terbesar?
Wa ma mana'an nasa an yu'minu, tiadalah mereka itu beriman, tiadalah yang mencegah mereka itu untuk beriman ketika datang kepada mereka mukjizat, ketika datang kepada mereka petunjuk kebenaran. Illa angkalu, kecuali mereka hanya mengatakan aba asallahu basyarar rasulah, kenapa ya Allah engkau mengutus rasul dari seorang manusia? Mengapa manusia yang kau utus sebagai rasul? Ini yang kata Allah sesungguhnya alasannya. Mereka tidak ingin rasul itu dari manusia. Karena kalau rasul itu manusia, meskipun ada mujizat yang dibawa berupa Quran, bukankah manusia itu sama? Dia rasul manusia, kami juga manusia. Kalau dia rasul manusia, dia makan minum, kami juga makan minum. Maka tidak ada perbedaannya kalau begitu. Sama-sama manusia, apa bedanya? Kenapa kau angkat ya Allah manusia itu sebagai rasul? Ini yang kata Allah yang membuat mereka tidak mau beriman kepada Al-Quran dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah kemudian memberikan jawaban. Kalau sekiranya mereka beranggapan bahwa yang pantas menjadi rasul itu adalah bukan dari kalangan manusia, tapi yang mereka minta adalah dari malaikat. Kul, kata Allah, katakan wahai Muhammad, lau kana fil ardi malaikatu yamshuna mutmainnina. Katakan kepada mereka, orang-orang kafir yang tidak percaya itu, yang menginginkan rasul dari kalangan malaikat, lau kana fil ardi malaikah, kalau sekiranya di bumi itu ada malaikat yamshuna, yang bisa berjalan, mutmainnina, secara konsisten, tidak berubah, akan kami turunkan sebagai rasul. Ada 3 yang menjadi alasan kenapa kemudian tidak mungkin malaikat itu Allah utus menjadi rasul. Yang pertama, kata-kata ardun, lau kana fil ardi malaikah. Apakah malaikat itu makhluk bumi atau makhluk langit? Maka jawabannya, malaikat itu bukan makhluk bumi tapi makhluk langit. Sementara rasul yang Allah utus itu adalah untuk manusia yang hidup di bumi. Maka bagaimana mungkin makhluk yang bukan makhluk bumi kemudian diutus ke bumi? Karena malaikat bukan makhluk bumi tapi dikatakan malaikat makhluk langit. Itu sebabnya maka kata Allah, katakan wahai Muhammad kepada mereka, bukankah malaikat itu makhluk langit, bukan makhluk bumi? Maka tidak mungkin kemudian makhluk langit itu diangkat rasul yang kemudian bertugas di permukaan bumi. Karena bumi untuk manusia dan rasul diutus untuk manusia. Rasul diutus untuk manusia yang tinggal di permukaan bumi. Karena memang bumi merupakan tempat tinggal bagi manusia yang sempurna. Tidak ada tempat yang paling bisa mewakili kehidupan manusia kecuali adalah bumi itu sendiri. Inilah kemudian kenapa satu-satunya tempat yang layak ditinggali sebagai tempat menetap kehidupan makhluk seperti manusia, ya adalah bumi itu sendiri. Kalaupun ada yang berkata apakah ada kehidupan selain bumi, ada, tapi bukan manusia. Langit, ya ada makhluk langit. Maka yang pertama, tidak mungkin malaikat itu diutus oleh Allah sebagai rasul ke permukaan bumi, karena malaikat bukan makhluk bumi tapi dia makhluk langit. Yang kedua, yamshuna, sebagai makhluk bumi tentunya dia adalah bisa berjalan. Kata-kata yamshuna, berjalan, di situ konotasinya menggunakan tangan atau kaki. Dan manusia berjalan menggunakan kedua belah kaki.
Maka malaikat itu dikatakan bukanlah makhluk yang berjalan menggunakan kaki atau menggunakan tangan. Karena hidup di permukaan bumi itu ketika berjalan, maka dikatakan berjalan itu harus menggunakan kaki atau tangan. Atau kalau binatang ya ada yang menggunakan kulit atau perut seperti ular. Wa ma min dabbatin fil ardi, tidak ada kehidupan di permukaan bumi. Dabbah itu bisa manusia, bisa hewan. Dan dia berjalan menggunakan kaki atau tangan. Nah, malaikat itu dikatakan bukan makhluk yang kalau dia berjalan menggunakan kaki atau tangan. Tapi dikatakan malaikat itu kalau dia berjalan, dia menggunakan sayap seakan-akan, bukan seakan-akan, dia terbang konotasinya. Maka banyak hadis yang mengatakan malaikat punya 2 sayap. Dan kalau dia membentangkan sayapnya itu penuhlah langit dan bumi. Timur dengan barat itu penuh dengan sayapnya malaikat. Dan salah satu hadis mengatakan mun orang itu keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, maka malaikat melindungi dengan sayapnya. Maka barat dengan timur terpenuhi dengan sayap malaikat begitu luasnya. Maka ini menggambarkan malaikat itu punya sayap dan dia terbang dengan sayapnya. Maka Ar-Razi mengatakan tidaklah pantas kemudian malaikat itu diutus sebagai rasul di permukaan bumi, karena di permukaan bumi itu dikatakan yamshuna, dia harus berjalan sebagaimana manusia berjalan. Dan yang penting juga adalah mutmainnina. Mutmainnana itu tenang, tetap, bahasa kita tuh istiqomah, konsisten. Malaikat itu adalah makhluk yang bisa berubah bentuk, yang Allah ciptakan dari wujud yang sangat lembut, nuraniyatun latifatun, cahaya yang lembut, yang kemudian dia bisa mewujud sebagaimana manusia. Malaikat bisa berubah, makhluk transformasi, itu malaikat bisa berubah bentuk bahkan menjadi manusia. Kasus ketika Nabi Muhammad menerima wahyu dan kemudian salah satunya adalah di mana malaikat datang berwujud sebagaimana manusia. Ini menunjukkan kalaupun malaikat itu bisa berubah bentuk sebagaimana manusia, tetapi yang pertama dia tidak digambarkan sebagaimana manusia yang bisa berjalan di permukaan bumi, dan kemudian tidak mutmainnina, dia tidak istiqomah, tidak konsisten, tidak bisa tetap. Malaikat kalau sudah berubah wujud menjadi manusia tidak bisa selamanya menjadi manusia, karena dia merupakan wujud yang aslinya adalah cahaya yang lembut. Maka perwujudan sebagai manusia itu hanya merupakan perwujudan sementara, tidak mutmainnin, tidak tetap sifatnya. Maka inilah yang Allah katakan tidak mungkin kemudian kalau Rasul itu diangkat dari malaikat, karena dia tidak bisa menetap di permukaan bumi. Padahal yang namanya Rasul itu harus senantiasa berada dan bersama dengan manusia di permukaan bumi. Menyamapa malaikat jadi Rasul ketika suatu saat dia bahasa kita terbang pergi, sementara masyarakat dan umat membutuhkan bimbingan, tuntunan, wahyu yang segera datang kepadanya, kan tidak bisa. Malaikat berwujud sebagai wujud asli adalah cahaya yang lembut, dan ketika berwujud manusia, berpenampakan manusia hanyalah sifatnya sementara, tidak selama-lamanya. Ini yang Allah katakan sebagai bentuk dalil atau alasan kenapa kemudian anggapan orang-orang kafir itu tidak mungkin, yang disebut sebagai tuduhan yang dusta, tuduhan yang diada-ada saja. Itulah sebabnya Allah mengunci dengan kata-kata kul kafa billahi syahida, cukuplah Allah itu menjadi saksi. Allah yang menyaksikan betapa manusia itu memang manusia yang diangkat menjadi rasul, bukan malaikat. Seluruh rasul, seluruh nabi itu adalah manusia biasa.
yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Cukuplah Allah menjadi saksi. Mun Allah sudah mengatakan aku utus rasul dari kalangan manusia, kurang apa lagi? Mencari bukti alasan apa lagi untuk tidak mau percaya kepada kerasulan Nabi dan Al-Quran yang dibawa. Kafa billahi syahidan baini wa bainakum, antara aku dengan kamu sudah menjadi saksi. Allah itu adalah bukti nyata yang menyatakan itu. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira, sesungguhnya Allah itu kepada hambanya khabiran basiran. Khabira itu maha mengetahui dengan pengetahuan yang sangat dalam, begitu dalam. Basira begitu sangat melihat. Maka Allah maha mengetahui kedalaman isi hati seseorang. Maka Allah mengatakan khabiran, aku maha tahu apa sesungguhnya hati orang-orang kafir Quraisy kok tidak mau beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad. Ternyata hanya persoalan hasad, iri, dengki saja, ujar Allah. Basiran, Allah maha melihat gerak-gerik mereka. Jadi Allah menyatakan bahwa apa yang membuat mereka tidak percaya kepada mukjizat dan kerasulan Nabi Muhammad bukan karena mukjizat itu sendiri yang tidak mampu mendatangkan mereka untuk beriman, tapi karena semata-mata mereka memiliki rasa hasad, iri, dengki, dan bahkan hati yang ingkar kepada kebenaran dan kepada kebaikan. Itulah sebabnya 1001 macam mukjizat apapun yang diberikan kepadanya sebagai bukti, tetap mereka tidak mau menerima dan tidak mau beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak mau beriman kepada Al-Qur'an sebagai mukjizat yang beliau bawa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.